Halo, assalamualaikum teman-teman Derkar Vlog. Gua akhirnya datang juga ke Pulau Batam. Ini pertama kali gua ke Batam atau ke sekitaran Kepulauan Riau, dan pengalaman yang luar biasa ya. Satu hal yang gua langsung teringat waktu gua datang ke sini adalah justru malah tanahnya. Tanah ngingetin gua dengan Malaysia ya, karakter-karakter tanahnya ya. Dulu kan gua sempat sekolah di sana. Gue langsung inget itu. Dan hari ini gue akan insya Allah ikutan acara yang bernama ini dia teman-teman, Sobat 2 Silaturahmi dan Latihan Bersama Offroader Batam. Ada adventure-nya dan ada SCS-nya hari Sabtu dan Minggu ini. Ini dia semua pihak-pihak yang support ya, dari Pemda Batam, Polda, Kepri, Polresta Barelang, IOF yang Kepri sama yang IOF Pengcap Batam, dan komunitas-komunitas lainnya. Di episode yang satu ini, yang pertama, gue pengen kasih liatin dulu sebenarnya mobil-mobilnya. Gimana teman-teman di Batam dan sekitarnya itu modifikasi mobil off-road. Jadi yaudah, kita tur dulu di tempat pelepasan ini sebelum nanti di episode keduanya baru kita mulai off-road ya. Yaudah, kita liatin ya satu-satu ya mobil ya. Oke, ini yang paling awal, paling depan, ini ada Hilux. Ini Hilux generasi ke-6. Orang ada bilangnya Hilux ini ya, apa namanya? Tiger ya. Dia pakai ban 35 dan badan ekstrim, perdaun, over axle, pakai mesinnya mungkin mesin seri L kali ya, atau KZ. Oh, belakangnya dipotong teman-teman. Ini gue ngeliat ternyata di Batam banyak juga yang suka belakangnya dicop nih, dipotong supaya lebih pendek. Jadi kita ngomong di departure angle lebih baik, lebih nggak gampang mentok ketimbang kalau misalnya masih pakai ukuran standarnya. Oke, kasih roof rack segala macam, ada winch belakang. Dan berikutnya, oh ini juga nggak kalah ganteng nih. Ini gue tahu nih, ini mobil Om Mandri nih, Strada L200. Sama dipotong juga bagian belakangnya. Ini gue suka nih dandanannya, kalem ya, nggak terlalu yang kelihatan radikal, beradikal, tapi karena full hitam semua jadi nggak terlalu kelihatan mentereng kayak ini yang orange IOX gitu. Oke, 8274 yang M40. Bempernya semuanya pakai pipa, nyatu ke sidebar, snorkel custom, pakai ban 35 juga badak, velg Daytona, pakai kakinya full Ome. Ini masih sistem bawaannya. Oh, ini gardannya Cherokee teman-teman. Ini gardannya Cherokee. Oke, kayak gardan Cherokee ini, makanya baut 5 dia. Dan dipotong juga bagian belakangnya. Asik ya, gue suka banget dandanannya. Berikutnya, nah ini sama, ini Hilux yang generasi 6 juga. Kayak banyak ya di sini teman-teman. Hilux generasi 6, Winzeon, bumper ala ARB, ban komodo ekstrim, velg centerline, dan pakai livery. Udah kayak mobil balap ya. Oke. Oh, ini so far yang bagian depan nih semuanya double cabin, belakangnya dipotong. Velg PX, ban C-Max, Extreme Tractor, modelnya roll cage di luar. Oke. Ini juga sama, Hilux juga, pakai Teramania. Oke. Nah, kalau Hilux ini dia gayanya kayak Australia gini ya, model flat deck, bisa dibuka sebelah kanan, bagian belakang sama yang sebelah kiri. Oke. Berikutnya masih sama teman-teman, Hilux juga. Oh, tapi ini bentar, pas gua ngeliat ke belakang, bisa jadi ini Hilux Surf teman-teman. Hilux Surf. Gue baru ngeliat langsung akhirnya, dari tadi double cabin semua. Sekarang ada yang Hilux Surf yang SUV. Oke. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan oleh winch-nya dia pakai winch VR10 ya, Evo. Custom semua, bumper sampai ke bagian belakang. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, sekarang kebanyakan kalau kita ngomong buat adventure gitu ya, roll cage model yang di luar gini, karena dia sekaligus juga untuk melindungi bagian
body-bodinya, mau bagian di sekitaran spakbor sini, atau bagian bawah, atau bagian depan. Ini jadi kurang lebih biar aman dia si bodinya. Nah sekarang akhirnya ketemu Vitara juga nih. Ini punyanya Bang Joni nih dari Polda di Kepri, dan dia pakai mobil ini sekaligus juga sambil nemenin gua nanti sama Pak Steve di Cherokee ini. Ya, kita bahas dulu yang ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ternyata Vitaranya itu banyak juga yang dashboard bulat ya, nggak cuma yang dashboard kotaknya aja. Ini yang dashboard bulat yang mestinya tahun lebih muda. Jadi di Batam yang gua diceritain kan yang 3 pintu banyak Vitara, tapi uniknya dia mesinnya pakai yang karburator, bukan yang EP ya, tapi dashboardnya kebanyakan yang bulat-bulat, malah yang tahun muda gitu. Jadi gua nggak tahu kenapa bisa begitu, tapi ya yang jelas di sini SWB Vitara banyak banget dengan harga yang sangat murah, apalagi buat orang Jakarta sangat murah. Cuma yang Bang Joni pakai ini untuk yang adventure pakai yang 4 pintu. Oke, 8274 custom bumpernya dan Terramania. Gardannya udah pakai gardannya Prado nih. Gardan Prado. Oke. Coilover. Ya. Oke, berikutnya ini mobilnya Om Steve. Ini kalau teman-teman ingat, kalau mobil ini sih udah sempet gua pakai, nggak dipakai sih, nebeng off-road bareng waktu di Citeko. Sekarang mobilnya udah dipindahin ke Batam karena sekarang Om Steve ngejabat sebagai Kabid Propam di Polda Kepulauan Riau. Jadi mobilnya ikutan nemenin ya, sambil tugas ini sambil mobilnya juga nemenin. Oke, nanti kita kan pakai mobil ini. Gue lanjutin dulu ke bagian belakang. Ya, jadi bagian sini ini udah banyak mobil-mobil Jimny dan juga tubularnya teman-teman. Jadi Jimny juga nggak sedikit. Gue lihat yang pada ikutan. Oh, velg lebar juga nih. Velg 8 inch dan 31. Ini ada mungkin basicnya kebo kali ya. Beneran kebo apa? Iya, kebo. Pakai mesin Vitara. Oke. Terus habis gitu di sini Hilux lagi, Jimny, tubular, wheelbase-nya panjang juga nih. Oke. Kita sambil muter lagi ke bagian belakang, gue pengen lihat teman-teman. Oh, ada tubular FJ. Oh, oke, gue mau kasih liatin ini teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat spakbor belakangnya kayak spakbor depannya FJ. Ini jadi tren yang pertama kali mulai itu di tahun 2000-an pertengahan. Ada dulu tim DNA Motorsport, almarhum Om Anton, salah satu pertama yang bikin desainnya kayak gini. Akhirnya banyak juga yang bikin desain kayak gini ya. Intinya spakbor belakangnya itu kayak spakbor depan FJ ya, tapi versi dibalik ke belakang. Oke. Di sini ada katana. Oh, ini bukan katana nih. Ini samurai. Mesinnya soalnya panjul gini, teman-teman. Oke. Gua nyempil dulu ke belakang. Oh, tapi ini ya, ini samurai. Dashboardnya emang kayak katana, cuma itu adalah versi yang build up-nya. Oke. Ada tubular lagi. Jimny, Vitara di sini. Tampangnya sangar banget. 8274. Oh iya, ini buat teman-teman yang belum tahu, jadi tren pakai per ini dimulai di Malaysia awal tahun 2000. Kenapa pakai per gini? Karena supaya dia fleksibel, jadi tidak merusak si cantolannya. Soalnya kalau mati lama-lama bisa penyok ya, tapi kalau pakai per kayak gini kan dia fleksibel. Dan posisinya itu dibikin sengaja tinggi supaya kalau kita dari dalam mobil bisa ngelihat. Kalau misalnya selingnya udah kenceng, maka dia patokannya si pernya ini udah tidur, udah turun kayak gini. Ini trennya awalnya di Malaysia nih. Sekarang banyak yang pakai kayak gini di aplikasi ya di Indonesia. Oke, Freedom Off-Road. Mantap, matching warnanya. Gue seneng kalau misalnya mobil-mobil kadang-kadang yang warnanya bener-bener dikonsepin ya. Jadi kayak hal simpel sih menurut gue. Maksudnya, oke, ini pakai warna hijau gini, semi doff,
warna kuning sih logo Freedom Offroad, dijadiin juga warna velg. Hal yang simpel tapi gue suka nih. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi gue mau nginfoin sedikit tentang Samurai ya. Ini milik dari tim Alaska Adventure Batam. Jadi Samurai kalau di Batam itu yang umum itu bentuknya lebih kayak katana. Grill katana tahun muda, tetap dia mesinnya mesin Samurai ya, nyindol. Tapi kebanyakan atapnya itu yang panjul. Tapi dia ada kaca panoramiknya ya. Jadi mirip kayak si JA yang di Jepang ya, JA 71 ya. Nah, kurang lebih seperti gini teman-teman. Jadi kayak katana aja ya, Samurai di sini. Dashboardnya juga dashboard katana, tapi tulisannya Samurai. Dan mesinnya 1300 dan si gardannya juga gardan bonggol gede. Nah, ini dia teman-teman. Kita coba lihat mesinnya ya. Wah, numpang ngintip ya Mas? Siap. Oke, ini dia teman-teman mesinnya. G13 karburator. Ini wah, air minumnya Bang. Masih ada serep ATF-nya nih buat power steering tuh. Oke, sip. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Wah teman-teman, ini ada Pajero Short Gen 2 yang V6. Dipakai juga buat adventure sini. Full roll cage luar. Kita lihat ke depan bentar, pakai winch tidur nih. Bumpernya full custom semua. Masih pakai velg bawaannya, ban Komodo Extreme 33. Oke. Ini Samurai juga. Ada FJ di sana. Wah, yang ini Vitara Short. Dibikin udah kayak semi tubular ya. Teman-teman. Oke, emang jambrong banget bentuknya, tapi yang gua gokil sih sebenarnya ini sangat susah banget unitnya kalau kita ngomong di luar Batam, tapi di sini karena saking normalnya ya udah mau dibikin gini juga kayak slow aja. Ada dashboard bulat teman-teman. Oke, sini masih tetap pakai mesinnya bawaan Vitara, cuma gardannya udah gardan Toyota ya. Oke, ambil muter lagi. Jimny, Vitara. Oke. Kalau so far gue lihat teman-teman, ini sebenarnya di sini ini apa ya? Masih banyak juga yang mobil kompetisinya itu menggunakan mobil yang sama dengan mobil tubular. Bukan masalah emang cuma punya satu mobil ya, tapi konsepnya itu masih konsep yang emang kompetisinya pun masih pakai mobil berbodi teman-teman. Karena tadi beberapa gue lihat ternyata banyak juga yang masih pakai mobil berbodi utuh buat dikompetisiin, jadi ikut SCS gitu. Sementara di daerah lain kan banyak yang juga udah mobil kompetisi ya sekarang udah full tubular aja, tapi di sini masih banyak pakai yang full body kayak gini kurang lebih teman-teman. Oke deh teman-teman, paling segitu dulu untuk yang part 1. Kita ngeliat kayak gimana mobil modifikasi off-road teman-teman di Batam dan sekitarnya. Berikutnya kita akan lanjut ke part 2. Kita akan CR di daerah sekitar sini. Oke, ikutin terus ya lanjutannya. Terima kasih yang udah nonton dan terima kasih juga yang udah support ke The Car Vlog. Oke, dadah. Assalamualaikum.